Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salma sebagai perwakilan dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi terkait tugas perancangan percobaan. Kelompok 12 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Prasetyo Nurdewantoro, saya sendiri Anissa Salma, ada Mutia Nadia Turohmah, dan Raffi Wicaksono. Kelompok kami terpilih untuk membahas topik 6, yakni percobaan pengujian pemupukan N pada cabai rawit pada 2 musim yang menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak dan ulangan yang tersarang dalam musim. Berikut hasil cabai dengan satuan ton per hektar dengan taraf perlakuan pupuk N, N0, N40, N80, N120, N160, N200 yang masing-masing musim dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Berikut datanya. Berikut merupakan model linear aditif untuk analisis gabungan antar musim, yakni YIJK sama dengan mu ditambah MI ditambah beta K per I ditambah tau J ditambah M tau IJ ditambah epsilon IJK, di mana YIJK merupakan nilai pengamatan pada musim ke I, dosis nitrogen ke J, dan pengulangan ke K. Mu merupakan nilai tengah umum. MI merupakan pengaruh musim ke I. Beta K per I merupakan pengaruh ulangan ke K dalam musim ke I. Tau J merupakan pengaruh perlakuan nitrogen ke J. M tau IJ merupakan pengaruh interaksi antara musim ke I dan perlakuan nitrogen ke J. Epsilon IJK merupakan pengaruh galat percobaan pada musim ke I, perlakuan ke J, dan ulangan ke K. Berikut merupakan tabel analisis ragam tiap musimnya yang menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak faktor tunggal. Dilihat pada musim 1, ulangan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil, sedangkan dosis nitrogen berpengaruh sangat nyata terhadap hasil cabai. Pada musim 2, ulangan tidak berpengaruh nyata terhadap hasil cabai, dan perlakuan nitrogen juga tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil cabai. Dari tabel analisis ragam tiap musim tadi, maka dapat ditentukan kehomogenan antara ragam galat musim 1 dan musim 2. Hipotesis yang diuji yaitu H0 jika ragam galat antar musim homogen, H1 jika ragam galat antar musim tidak homogen. Untuk menentukan kehomogenan ragam galat, yakni dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. F hitung didapat dari KT galat musim 1 dibagi KT galat musim 2, yang menghasilkan 1,6111. Sedangkan F tabel yang diuji dengan taraf 5% dengan dB galat musim 1 dan musim 2 masing-masing 10, maka didapat angka 2,98. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa F hitung kurang dari F tabel, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Dengan demikian, kedua ragam galat tersebut tidak berbeda nyata atau ragam galat musim 1 dan ragam galat musim 2 homogen. Setelah mengetahui bahwa ragam galat antar musim homogen, maka dapat dilanjut untuk analisis ragam gabungan antar musim. Berikut hasil yang didapatkan menggunakan aplikasi SAS untuk analisis ragam gabungan antar musim. Terdapat sumber keragaman. Yang pertama ada musim, ulangan tersarang dalam musim, dosis, interaksi dosis dan musim, serta kontras dosis linier dan dosis kuadratik. Dapat dilihat berikut hasilnya. Hasil analisis ragam gabungan pada SAS tadi disajikan ke dalam tabel sebagai berikut. Pada tabel ini terlihat tanda pagar pada F hitung musim. Hal ini dikarenakan F hitung musim merupakan KT galat musim yang diuji dengan KT galat ulangan dalam musim, di mana dB ulangan dalam musim yaitu 4 sehingga tidak cukup untuk dilakukannya pengujian beda nyata yang sah. Pada perlakuan nitrogen, berpengaruh sangat nyata terhadap hasil pada analisis gabungan musim ini. Pada uji lanjut nitrogen dengan menggunakan kontras polinomial ortogonal,
menunjukkan bahwa respon kuadratik dosis nitrogen berpengaruh sangat nyata terhadap hasil cabai, dan interaksi antara musim dan nitrogen juga berpengaruh sangat nyata terhadap hasil cabai. Berikut merupakan grafik respon pemupukan terhadap musim. Berdasarkan tabel analisis Raga menunjukkan bahwa dosis nitrogen berpengaruh nyata secara linear dan kuadratik terhadap hasil. Maka, respon kuadratik dosis nitrogen berpengaruh sangat nyata terhadap hasil. Pada garis yang berwarna biru pada grafik tersebut menunjukkan respon nitrogen terhadap musim 1, sedangkan garis oranye merupakan respon nitrogen terhadap musim 2. Dari grafik tersebut, kita bisa tahu rumus fungsi respon pemupukan terhadap hasil untuk tiap musimnya. Berikut rumus fungsi respon pemupukan terhadap hasil musim 1, yaitu Y sama dengan minus 0,0002 X kuadrat ditambah 0,0556 X ditambah 2,4024. Sedangkan rumus fungsi respon pemupukan untuk musim 2 yaitu Y sama dengan min 0,00009 X kuadrat ditambah 0,0242 X ditambah 4,1249. Dari rumus fungsi respon tersebut, dapat ditentukan dosis nitrogen untuk hasil maksimum pada masing-masing musim. Dengan rumus NY sama dengan min B per 2A. Untuk musim 1, dosis nitrogen untuk menghasilkan hasil maksimum yaitu 139 kg nitrogen per hektar. Sedangkan pada musim 2, 134,4 kg nitrogen per hektar. Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ragam galat kedua musim antara musim 1 dan musim 2 homogen. Dosis nitrogen berpengaruh kuadratik sangat nyata terhadap hasil cabai. Interaksi antara musim dan dosis nitrogen berpengaruh sangat nyata terhadap hasil cabai. Dosis nitrogen terbaik untuk hasil cabai maksimum pada musim 1 sebesar 139 kg nitrogen per hektar. Dan dosis nitrogen terbaik untuk hasil cabai maksimum pada musim 2 sebesar 134,4 kg nitrogen per hektar. Sekian hasil pemaparan diskusi dari kelompok 12. Saya perwakilan kelompok 12, Anissa Salma, mengucapkan terima kasih.